Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membacakan cerita dari seorang narasumber yang kemarin sempat bertemu di angkringan. Sebut saja Pak Adi. Dia memiliki kisah di mana selama 3 hari dia diteror oleh makhluk tinggi besar, berbulu dan bermata merah, genderuwo. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. 3 hari diteror genderuwo. Kisah nyata yang dialami oleh Pak Adi, nama samaran. Cerita ini sudah mendapat izin dari beliau. Yogyakarta, beberapa tahun yang lalu sebelum pensiun. Seorang lelaki parubaya yang diikuti oleh makhluk tinggi besar, hitam berbulu dan bermata merah. Selama 3 hari dan sempat mau dibunuh. Pabrik gula, banyak cerita mistis yang ada di dalamnya, seperti makhluk besar dan setinggi cerobong asap yang menutupi cerobong tersebut karena kurangnya sesajen, yang mengakibatkan produksi gula waktu itu sempat berhenti mendadak. Setelah dijawab dan syarat terpenuhi, makhluk itu pun pergi dan mesin-mesin produksi mulai menjalankan kegiatannya kembali normal. Pabrik gula Madukismo adalah satu-satunya pabrik gula dan alkohol atau spiritus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik ini mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan nasional, khususnya gula pasir. Diberi nama PT Madu Baru, yang kemudian dibagi menjadi 2 pabrik, yaitu pabrik gula dan pabrik alkohol atau spiritus. Sebuah bangunan besar berusia tua, tahun 1955 berdiri, dengan halaman luas, mesin-mesin kuno serta rel-rel kereta yang menjadi jalan kereta pengangkut tebu akan menyapa dan menguatkan kesan itu. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang lelaki yang bekerja di pabrik tersebut. Sebut saja Pak Adi. Dari sudut pandang orang pertama. Perkenalkan, aku Adi, salah satu karyawan pabrik yang bisa dikatakan sudah menetap. Aku mau berbagi kisah di mana setelah selesai dari 8 jam bergelut dengan mesin produksi. Hari pertama, selama seminggu ini aku mendapatkan jadwal shift siang. Berangkat jam 2 siang, pulang jam 10 malam. Begitu seterusnya. Setiap pergantian shift akan ada suara gauk. Suara itu keluar dari sebuah cerobong asap yang menjulang tinggi. Terdengar suara gauk berkumandang. Aku bersiap untuk segera berangkat. Kebetulan jarak rumah dengan pabrik lumayan dekat, hanya menempuh 10 menit saja. Setelah sampai di pabrik, aku bekerja seperti biasanya, merasakan yang tak kelihatan sudah menjadi kebiasaanku. Selama aku masih menginjak di bangku sekolah menengah pertama. Tak kalah di tempat kerja apapun itu dan bentuknya, semua ada di sana. Terdapat pohon beringin yang sangat besar dan tua di dalam pabrik. Semua orang sudah tahu wingitnya tempat itu. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suara gauk berkumandang menandakan shift malam itu sudah usai dan diganti dengan shift berikutnya. Suara gauk itu begitu kerasnya hingga jarak keraton saja bisa mendengarnya. Aku bergegas masuk ruangan, melepas pakaian, dan berganti dengan kaos biasa.
terlihat dari sudut mataku. Aku melihat sosok perempuan berpakaian serba putih lusuh melintas. Dia bukan berjalan, melainkan melayang. Kuntilanak. Aku hiraukan saja daripada meminta sesuatu. Nanti aku yang repot. Setelah selesai ganti baju, aku lanjut berjalan ke depan. Sebelumnya aku mampir ke pos satpam sekedar ngobrol santai, melepas penat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pamitan dan segera ke parkiran untuk mengambil motor. Tiba-tiba ada yang menyapaku. "Pak Adi, ayo ngopi sih," ucap salah satu rekan kerjaku, sebut saja Agus. "Ayo ngopi dulu." "Wah boten mas, aku tak langsungan mawon," jawabku menolak halus. "Gak usah mas, aku mau pulang." Dengan ketawa, "Siapa?" "Ngatos-atos Pak Adi," ucapnya sembari memakai jaket. "Hati-hati." "Monggo-monggo mas," jawabku singkat. Aku starter motor Maticku dan segera pulang ke rumah. Aku gas pelan-pelan untuk menikmati udara malam. Silire. Batinku sembari memandang ke depan. Sekitar 600 meter berjalan, aku melewati sebuah jembatan. Jembatan yang sudah direnovasi menjadi lebih luas lagi. Dari pangkal jembatan, aku melihat sosok tinggi besar, berbulu dengan mata merahnya, sedang menatap ke arahku. Dia membawa sesuatu yang besar di tangannya, seperti batu yang sangat besar. Aku diam tak mau menggubrisnya. Tiba-tiba, dari atas kepalaku terasa benturan yang sangat keras, seperti suara kepala yang sedang dipukul dengan batu besar. Duar! Itu yang aku rasakan. Aku berhenti tepat di ujung jembatan, melihatnya ke atas dengan disuguhkan mata merahnya. Seperti tatapan mata yang mempunyai dendam yang begitu besar. Aku diam masih di atas motor melihat matanya. Aku berdoa, kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Saat tiba di rumah, rasa pusing masih terasa. Aku lanjut ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan melanjutkan sholat malam dan kemudian wiritan. Setelah selesai, aku masih memikirkan hal itu. Kenapa genderuwo tadi memukulku? Batinku sambil menatap lurus langit-langit kamar. Sudahlah, tak ambil pusing, aku lanjutkan tidur. Hari kedua, suara ayam jago berkokok. Aku terkesiap bangun dari tidurku. Aku berjalan ke kamar mandi untuk mandi dan mengambil air wudhu dan melanjutkan sholat subuh dan wiritan. Aku tengok jam dinding, ternyata sudah jam 5 pagi. Aku bangkit dari tempat sholatku, membersihkan rumah dan bersiap untuk pergi. Karena ada janjian dengan kawan di daerah Bantul, aku ambil telepon di atas mejaku. "Halo mas, aku mangkat saiki. Aku berangkat sekarang." Setelah semua siap, aku segera berangkat menuju rumahnya. Aku melewati jalan Samas. Setelah melewati pertigaan yang konon persimpangan itu angker, terlihat dari depan ada sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, sedang melambai-lambai. Aku perhatikan dari jarak masih agak jauh. Aku perhatikan arah depan jalur yang berlawanan. Tak ada satupun orang yang melihat perempuan itu. Udu menungso iki, bukan manusia ini, batinku. Aku hampiri perempuan itu. "Enten nopo mbak? Ada apa mbak?" "Mas tulungi aku, terno aku mulai, aku kesel banget," jawabnya mengiba. "Tolong saya, antarkan saya pulang, saya capek sekali." "Lah sampean kan iso mebur mbak, kok malah milih bonceng aku?" "Anda kan bisa terbang mbak, kenapa malah mau nebeng saya?" "Aku kesel banget mas, tulungi ya mas, mengko tak dudui dalani," jawabnya. "Saya capek sekali mas, tolong ya mas, nanti saya kasih tahu jalannya."
"Ya wes mbak, ayo tak terke," jawabku mengiyakan. "Ya sudah mbak, mari saya antar." Setelah sudah naik di jok belakang, perempuan itu menunjukkan jalan pulangnya, yang menurutku jalannya begitu rumit diingat. Setelah melewati banyak belokan dan tengah sawah yang jauh di sana, akhirnya sampai. "Kayak mas rumahku," ucap perempuan itu sambil menunjuk ke arah kuburan. "Itu mas rumahnya." Saat berhenti di depan gapura makam, aku bertanya, "Omai seinti mbak, rumahnya yang mana?" "Kayak mas, kijing paling pojok," jawabnya sembari menunjuk. "Itu mas, batu nisan paling pojok." "Oh ya wes mbak, aku tak lanjut meneh," kataku seraya berpamitan. "Ya sudah mbak, saya mau lanjut lagi." "Nuwun ya mas," ucap perempuan itu kemudian menghilang. "Terima kasih." "Iya mbak," balasku dengan batin. Aku baru kali ini diganggu di pagi buta. Ketawaku masih di atas motor, dan benar saja, jalan keluar menuju jalan raya benar-benar lupa. Aku bolak-balik, muter sana-sini, tidak juga menemukan jalan keluar, hanya berputar-putar. Aku berhenti, aku matikan motor. Kupejamkan mata sembari berdoa agar ditunjukkan jalan keluarnya. Dan akhirnya aku sampai di jalan raya dan kulanjutkan menuju rumah kawanku. Singkat cerita, aku sudah di rumah untuk merebahkan tubuhku yang kelelahan, sekedar mengisi tenaga untuk melanjutkan pekerjaanku nanti di pabrik. Setiap Selasa Kliwon dan Sabtu Kliwon ada acara rutin meditasi di rumahku. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Suara gauk terdengar di telingaku. Aku bersiap berangkat kerja. Sampai di pabrik, aku mulai aktivitas seperti biasanya. Seperti biasa pula, aku pulang dari pabrik jam 11 malam setelah ngobrol santai dengan kawan kerjaku. Kedua kalinya aku dipukul dengan batu besar oleh sosok genderuwo yang menungguku di jembatan. Aku masih diam tak mau membalasnya. Tapi rasa penasaran itu menambah di benakku. Kedua kalinya aku dipukul batu dan bersyukur pukulan itu tidak mempan olehku. Kulanjutkan perjalanan kembali ke rumah, istirahat, sholat dan wiritan hingga pagi menjelang. Hari ketiga kalinya aku dipukul oleh makhluk itu. Dan ketiga kalinya juga aku berniat untuk meneruskan masalah apa hingga aku mau dipukul, dicelakai oleh genderuwo tersebut. Dari kejauhan aku sudah melihat dia menungguku di ujung jembatan, bersiap memukulku. Tapi sebelum dia memukul, aku terkesiap menjawab kemauan makhluk itu. Saat berhenti di ujung jembatan, aku fokus dengan batinku. Terlihat sosok itu berdiri tegak di depanku 3 meter lebih, dengan sorotan mata tajam dan membawa batu besar. "Masalahmu apa? Kok ket wingi nutuki ndasku? Masalahmu apa? Kenapa dari kemarin memukul kepalaku?" "Aku pengen mateni kowe," jawab genderuwo. "Saya mau membunuhmu." "Lah ngopo kok arep mateni aku? Aku duwe masalah apa karo bangsamu? Kenapa mau membunuhku? Saya punya masalah apa dengan bangsamu? Aku pengen juga pusaka sing neng jero awakmu. Mergo pusaka kuwi iso nambani anake rajaku. Ket wingi aku ra iso mateni kowe. Saya mau mengambil pusaka yang ada di tubuhmu, karena pusaka itu bisa mengobati anak dari rajaku. Dari kemarin aku mau membunuhmu tapi tidak bisa. Aku iso nambani anake rajamu, tapi rasa nganggo acara mateni aku. Sesuk bengi jam 12 tak tunggu ning omahku. Saya bisa menyembuhkan anak dari rajamu, tapi tidak usah dengan membunuhku. Besok malam jam 12 saya tunggu di rumah.
Tak omongke rojoku, sesuk dono. Saya beritahu rajaku besok ke sana. Ya wis, aku mulai sik. Ya sudah, aku mau pulang dulu. Singkat cerita, aku sudah menunggu makhluk itu datang ke rumah. Aku tunggu dengan wiritan malam itu. Tiba-tiba aku mencium aroma khas genderuwo. Sepertinya ada tamu. Aku fokus meditasi, membuka pagar gaib rumah dan membuka mata batinku. Mlebu. Masuklah. Sadurunge aku metekon, "Apa kowe gelem bantu bangsaku? Kok nawari bantuan?" Kata sosok yang lebih besar dengan membawa anak di tangannya. Sebelumnya saya mau tanya, apa kamu mau membantu bangsa kami? Kenapa menawarkan bantuan? Wes akeh bangsamu saya tak tulungi. Sudah banyak bangsamu yang saya tolong. Ya wes, iki anakku tambah nono. Sambil memberikan anak genderuwo itu ke pangkuanku. Ya sudah, ini anak saya sembuhkan. Iki ceritanya kepiye? Kok iso ngene? Ceritanya bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Kulit anak itu terkelupas melepuh akibat terkena air panas. Aku yang melihatnya kaget dan bingung, penuh tanya. Dari sudut pandang genderuwo. Wingi sore pas neng pantai, anakku lagi berangkang dolanan pasir. Neng sebelahe ana gerobak mie ayam. Ra sengaja, sik dodol kuwi buang kuah mie ayam sik ije panas pas neng awake anakku. Kemarin sore, waktu di pantai, anak saya lagi merangkak bermain pasir. Di sebelahnya ada gerobak mie ayam. Tanpa sengaja, penjual itu membuang kuah panas tepat di badan anakku. Kembali ke sudut pandang Pak Adi. Aku yang mendengarkan cerita itu seperti mau ketawa, tapi aku tahan. Lucu saja menurutku. Ternyata kehidupan bangsa mereka sama seperti manusia pada umumnya. Kalian mau percaya atau tidak, itu terserah kalian, tapi ini adalah kisah nyataku. Kemudian aku mengambil air yang sudah aku siapkan. Air sendang yang sudah aku campuri dengan bunga cangkok Wijaya Kusumo. Aku rapatkan doa dalam air itu dan kuusap-usapkan pada tubuh anak genderuwo itu. Dengan izinnya, tubuh anak itu sembuh dan kembali seperti semula. Genderuwo yang melihatnya mengangguk dan memberikan gestur kedua telapak tangan memberi hormat. Matur nuwun, saiki kowe arep njaluk apa? Terima kasih, sekarang kamu mau minta apa dariku? Aku ora butuh apa-apa. Aku iso nulungi wis seneng. Saya tidak butuh apa-apa, saya bisa menolong saja sudah senang. Iling-ilingan omonganku. Nek butuh bantuanku, jawaben, kowe tak ewangi. Ingat-ingatlah omonganku. Kalau membutuhkan bantuanku, jawablah, kamu akan saya bantu. Aku hanya mengangguk, kemudian sosok itu pergi. Tak terasa, tenagaku terkuras habis, lemas membuatku tertidur. Esok harinya kembali beraktivitas seperti biasanya. Aku bersama kawanku, sebut saja Wardi. Aku dengannya ada urusan di pesisir. Dengan motor metikku melaju pelan, menikmati senja yang mulai meredupkan diri, namun hadirnya selalu dinanti. Setelah selesai urusanku, dari kejauhan aku melewati jembatan gantung jika dari arah pesisir. Aku melihat kerumunan warga membawa kentongan yang dibunyikannya menyusuri jalan raya. Aku berhenti, mencoba bertanya, ada apa gerangan? Mas enten opai, kok rame-rame nggawa kentongan? Mas ada apa? Kenapa ramai-ramai membawa kentongan? Wonten anak hilang pak, jawab salah satu warga. Ada anak hilang pak. Gak ada fotonya mboten pak? Punya fotonya tidak? Sambil merogoh sakunya, warga itu menunjukkan foto di HP-nya. Aku memejamkan mata, terfokus pada objek tersebut. Istilahnya menerawang.
Pun digoleki teng omahe dereng, Mas. Sudah dicari di rumahnya belum? Sampun, Pak, mboten enten ket asar mau, jawabnya. Sudah, Pak, tidak ada dari asar tadi. Sakniki cobi dicek malih ten kamare. Sekarang coba dicek lagi di kamarnya. Warga itu memberi kabar orang rumah lewat telepon genggamnya untuk mengecek di kamar. Alhamdulillah, Pak, bocah ten kamar lagi dodok, padahal ket mau wis digoleki ra ono, ucapnya bersyukur. Alhamdulillah, anaknya di kamar lagi jongkok, padahal dari tadi sudah dicari tidak ada di sana. Eneng si usil, Mas, nutupi bocah nganggo kemul. Ada yang usil, Mas, menutupi anak itu dengan selimut. Tak lama, aku dan Wardi disuruh mampir ke rumah mereka. Aku yang terlalu risih dengan kerumunan, takut kalau berita ini merembet kemana-mana. Aku berusaha untuk pamit segera pulang, tapi masih disuruh nunggu sebentar. Tak lama datang segerombolan ibu-ibu membawa karung berisi sayur mayur. Aku dipaksa untuk menerima karena sudah membantu. Bingung gimana bawanya. Akhirnya tetap aku bawa pulang, dan aku bagikan ke tetangga setelah esok pagi. Tak taunya, aku melihat di surat kabar waktu itu, di kolom berita paling depan, dengan judul kalau tidak salah seperti ini: telah ditemukan anak hilang dan dibantu oleh bapak yang sedang melintas. Aku yang membacanya sempat tertawa, kaget. Untung saja namaku tak aku sebutkan dan tidak ada orang yang tahu. Selesai. Sampai di sini dulu cerita dari Pak Adi. Kembali lagi ke pembaca, mau percaya atau tidak, itu terserah kalian. Sampai jumpa di cerita Pak Adi yang lain, orang pilihan yang ditunjuk Ratu Selatan untuk mengemban ilmu putihnya selama 30 tahun. Pusaka naga yang dia miliki, hingga akhirnya dipinjami kereta Ratu Selatan untuk menemui beliau. Dia ditunggu-tunggu oleh kerajaan langit untuk memiliki pusaka naga terakhirnya, dengan syarat 35 hari berguru, namun belum waktunya. Dia kemudian turun kembali mengingat ilmunya belum sempurna. Kapan-kapan akan saya ceritakan kisah beliau dari awal dia takut hingga mencoba mentalnya untuk tidur di kuburan keramat Wonosobo. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk membaca cerita saya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.